Timnas Italia akan menghadapi Irlandia Utara di pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Gennaro Gattuso wajib memenangkan pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Anak asuh Gennaro Gattuso sudah ditunggu pemenang antara Wales maupun Bosnia. Gattuso akan membenahi masalah mentalitas Italia yang mengalami pasang surut. Cetak Gol coba merangkum cara timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Harus menangkan pertandingan lawan Irlandia Utara. Drawing play-off kualifikasi Piala Dunia zona Eropa telah resmi diundi. Dalam drawing tersebut, timnas Italia berada di pet A dan akan menghadapi Irlandia Utara. Di atas kertas, Gliazzurri memang lebih diunggulkan dengan kekuatan skuad lebih mumpuni. Hal ini bisa terlihat dari Irlandia Utara yang menjalani fase kualifikasi dengan hasil kurang memuaskan. Dari 6 pertandingan, skuad North Ireland hanya bisa memenangkan 3 laga saja. Di sisi lain, Irlandia Utara juga nggak punya nama-nama besar di dalam skuadnya. Hanya Conor Bradley yang bisa dikatakan pemain paling top dan jadi andalan Liverpool. Rekor head-to-head juga lebih menguntungkan Italia dengan memenangkan 3 laga dari 5 pertemuan. Meski begitu, Gennaro Gattuso mengatakan Irlandia Utara menjadi lawan kuat dan bisa menjadi batu sandungan. Pelatih timnas Italia ini menilai skuad North Ireland lebih unggul dari segi mentalitas. Irlandia Utara tim yang mengandalkan fisik. Mereka pantang menyerah. Kami harus memainkan laga ini dan meladeni mereka. Kami menatap ke depan dengan percaya diri. Dino Zoff membeberkan alasan dibalik kegagalan Italia lolos otomatis ke Piala Dunia. Legenda timnas Italia ini mengatakan masalah terbesar Gliazzurri terdapat pada pola permainan. Dino Zoff menyarankan Gattuso agar bisa meningkatkan tempo permainan. Masalah kami berasal dari liga kami sendiri. Tempo permainan lambat, kata Dino Zoff. Italia sendiri wajib memenangkan pertandingan menghadapi Irlandia Utara. 3 poin menjadi harga mati agar bisa lolos ke babak semifinal pada ajang play-off ini. Apabila berhasil, maka Gliazzurri sudah ditunggu pemenang di laga pet A lainnya. Timnas Wales dan Bosnia-Herzegovina menjadi calon lawan Italia di babak semifinal mendatang. Lebih mudah lolos terhindar lawan kuat. Kemenangan melawan Irlandia Utara menjadi harga mati untuk timnas Italia. Skuad Gliazzurri terhindar lawan berat yang berada di pet B hingga pet D. Sebagai informasi, di pet B sendiri ada Swedia dan juga Polandia. Sementara pet C dan D ada Turki dan Makedonia Utara yang membuat Italia trauma berat. Baik Wales dan Bosnia memang bisa menyulitkan, namun Italia diprediksi masih bisa mengatasi. Pasalnya kedua negara ini nggak memiliki rekor yang baik ketika bertemu Italia. Sebut saja Wales yang harus menelan 8 kekalahan dari 10 pertemuan. Rekor head-to-head Italia bertemu dengan Bosnia malah lebih parah. Skuad naga sama sekali nggak pernah menang dari 5 pertemuan yang sudah dijalani. Ketimpangan ini makin terlihat melihat dominasi dari harga skuad Italia terhadap kedua negara ini. Tercatat Gliazzurri memiliki total skuad dengan mahar sebesar 846 juta euro. Kalau digabungkan antara Wales dan Bosnia juga nggak mampu menyaingi nilai pasar tersebut dengan angka 257 juta euro. Meski begitu, Italia tetap nggak bisa memandang remeh kedua negara ini. Wales sendiri punya skuad yang dinilai mampu membuat kejutan karena didominasi pemain Liga Inggris. Di lain sisi, Bosnia juga bisa jadi batu sandungan karena ditopang oleh Edin Dzeko. Belum lagi pasukan Majevi juga ditopang oleh wonderkid Benfica yakni Amar Dedic. Alhasil Italia nggak boleh mengendorkan sedikit pun peluang melawan kedua negara ini. Apalagi Italia nggak akan punya nyawa kedua jika kalah di laga ini. Alasannya UEFA nggak memiliki slot play-off antar konfederasi seperti play-off lainnya. Pengen celana pendek dengan model kargo tapi harga mahal? Cek link di bawah ini untuk mendapat celana pendek kargo berharga murah. Prediksi formasi Gennaro Gattuso di play-off. Di atas kertas, Italia tentunya bisa melewati babak play-off jika menggunakan kekuatan penuhnya. Gennaro Gattuso nggak boleh salah dalam memilih taktik bagi negeri pizza. Legenda AC Milan ini dinilai harus kembali memainkan formasi 4-2-3-1 bagi timnas Italia. Formasi tersebut mampu membawa Gliazzurri tampil kokoh dengan hanya kebobolan 4 gol. Selain itu, Gattuso juga harus memanggil Federico Chiesa yang terasingkan. Sang juru taktik mendapat kecaman karena telah meninggalkan pemain yang sedang gacor.
Pemain Liverpool ini dirasa bisa pulih dari cedera pada bulan Maret 2026 mendatang. Kehadiran ex-Juventus ini dinilai akan menjadi tambahan besar bagi sektor sayap timnas Italia. Baik Mattia Zaccagni dan Riccardo Orsolini gagal mengemban tugas di posisi yang sama. Apalagi lini serang Italia saat ini hanya bergantung penuh pada sosok Matteo Retegui dan Pio. Gattuso juga nggak boleh salah pilih starting di sektor lainnya. Posisi kiper sudah pasti harus memainkan Gianluigi Donnarumma. Lanjut di posisi bek tengah memainkan Alessandro Bastoni dan Matteo Gabbia. Sedangkan bek sayap nantinya akan bertumpu pada Federico Di Marco dan Riccardo Calafiori. Sektor gelandang nantinya bisa memainkan Sandro Tonali dan Samuele Ricci di belakang. Sedangkan Nicolo Barella bisa dicaplok ke depan untuk membangun serangan bagi Italia. Winger nantinya harus mencoba memainkan duo Federico Chiesa dan Matteo Politano. Alhasil Pio Esposito nantinya bisa mendapatkan banyak peluang sebagai striker tunggal. Hindari trauma lama gagal lolos Piala Dunia. Dengan formasi kuat, Gattuso tentunya akan menghilangkan trauma lama Italia. Glazuri hingga saat ini masih dihantui kegagalan lolos di 2 edisi Piala Dunia. Lebih sakitnya, Italia gagal lolos ke Piala Dunia saat bermain di playoff zona Eropa. Pada tahun 2018 mereka dipulangkan oleh Swedia, sedangkan pada 2022 harus diredam oleh Makedonia Utara. Situasi ini bahkan buat Arrigo Sacchi keringat dingin melihat peluang Italia untuk masuk ke Piala Dunia. Saya bahkan nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Italia nggak lolos ke Piala Dunia. Apa yang bisa dikatakan kalau segalanya bisa lebih pasti di bulan Maret mendatang? Meski begitu, Gattuso saat ini telah menemukan sumber permasalahan dari Italia. Pelatih 47 tahun ini menyebut kalau Glazuri masih kekurangan dari segi mental. Masalahnya itu bukan taktik, setiap sistem punya pro dan kontranya masing-masing. Sekarang ini kami harus memperbaiki kerapuhan kami terutama pada mentalitas, kata Gattuso. Gattuso menyarankan anak asuhnya untuk bermain lepas tanpa terbebani kutukan Piala Dunia. Kita kuat. Kalian semua juga kuat. Maukah kalian meyakinkan diri sendiri soal itu? Kalian semua harus percaya, ujar Gattuso dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Gak heran kalau mental Sparta ala Gattuso ini langsung dapat banyak dukungan dari legenda Italia. Sebut saja Paolo Maldini yang percaya dengan kemampuan mantan rekan setimnya. Saya berharap Italia bisa lolos ke Piala Dunia. Demi anak-anak di generasi yang belum pernah melihat timnas mereka bertanding di turnamen ini. Tapi juga demi Gattuso dan kita semua. Dukungan ini jelas makin membuat nama Gattuso harum sebagai pelatih timnas Italia. Namanya akan semakin melambung jika memang berhasil membawa Glazuri ke Piala Dunia. Apalagi Gattuso sendiri datang ke timnas Italia saat mereka sedang dalam keadaan terseok-seok. Buat kamu yang hobi mendaki gunung, aku rekomendasiin sepatu dari Kanki. Selain nyaman digunakan, sepatu ini juga sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan cara timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Mampukah Glazuri kembali ke pagelaran akbar ini setelah absen selama 8 tahun? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.